Hai, selamat datang di Nona Pastel Tarot. Apa kabar? Apa kabar? So, hari ini saya mau reading energi untuk Taurus, couple, Sun, Moon, Rising, and Venus. Energi untuk Desember 2020 dan Januari 2021. Readingnya terlambat sekali karena saya lagi sibuk banget. Ya, harap maklum. Oke, harap maklum. Kita letakkan kembali percaya penghormatan tertinggi kepada pencipta kita, pemilik semesta. Energi tarot hanya sebagai positif energi yang menemani langkah kaki kita untuk memecahkan teka-teki dalam kehidupan kita. Taurus, apa kabar? Terima kasih untuk Taurus yang sudah like, subscribe, komen, share video, dan juga personal reading. Terima kasih sekali. General reading, vice versa, tidak resonate untuk semua. Vice versa artinya terbolak atau terbalik dan tidak bisa dijadikan dasar dalam pengambilan satu keputusan. Kamu bisa cek Sun, Moon, Rising, or Venus kamu di website yang saya share di kolom description. Jadi kalau tidak resonate, mungkin ada di Moon or Rising or Venus kamu. Oke. Saya akan tebar 6 deck untuk top deck dan bottom of the deck ada 6 deck untuk Desember juga di Januari. Ya, kita mulai. My darling angels, please clarify for Taurus, couple, Sun, Moon, Rising, and Venus. Energi untuk Desember 2020. Please clarify. Taurus couple. Thank you, my darling angels. Thank you. Thank you. Okay, Taurus. So, okay, di sini ada Seven of Wands. Energi dari Knight of Pentacles. Okay, Stars in the Sky, energi Aquarius. Kamu bisa dilink dengan sesama Earth sign, Capricorn, Taurus, and Virgos. Aquarius di sini sih kayak kamu lockdown, kamu defensif di sini dengan seseorang yang berusaha untuk memulihkan situasi yang ada. Dia berharap untuk bisa pulih kembali. Kamu lockdown dia. Ada apa, Taurus? Mungkin di sini sudah kumulasi pasang tembok terjadi. Kamu pasang tembok demi tembok, kamu skat semua hal agar dia tidak bisa memanifest harapan dia. Di sini tentang pemulihan komitmen, terutama dengan Capricorn, Taurus, and Virgos, juga Aquarius. Energi dari Queen of Wands, Ace of Wands, Queen of Pentacles. Saya ngelihat kayak kamu ingin merdeka, bebas merdeka dari passion seseorang yang ingin memulihkan komitmen kalian di sini. Bisa vice versa, general reading. So, Aries, Leo, Sagittarius di sini. Bisa energi aja. Kamu ngerasa kayak sulit sekali untuk bersama kembali, memulihkan hubungan kembali. Tapi di sini dia begitu bersemangat. Tapi seperti tidak bersambut begitu, kayak salah satu ingin manifest kembali hubungan, memulihkan hubungan. Salah satu ingin merdeka, bebas merdeka. Nggak mau lagi. Ada apa, Taurus? Kamu seperti seseorang yang ingin lari dari situasi. Bagaimana? Kenapa kamu tidak mau menyelesaikan masalah kamu dengan pasangan kamu? Di sini ada Knight of Wands, energi momen dimana sering sekali
kamu masuk keluar dalam hubungan, memberi harapan palsu, terlihat tidak bertanggung jawab di sini. Energi dari Taurus, Librans, seseorang yang begitu punya pendewasaan diri. Kamu dealing dengan pasangan kamu yang begitu mencintai kamu di sini. See, ada family, materials, mothers or fathers figures. And then di sini ada energi dari Three of Swords, broken heart. Di sini harapan palsu yang kamu berikan, ya, terlihat tidak bertanggung jawab, membuat broken heart di sini. Dia merasa kamu tidak bertanggung jawab untuk memulihkan hubungan, memulihkan masalah yang terjadi di antara kalian. Dia merasa kamu tidak mencintai dia lagi. See? Taurus. So, mau sampai kapan lari dari masalah? Mau sampai kapan? Ya, itu keputusan kita masing-masing ya. Saya bukan siapa-siapa. Tapi sampai kapan mau lari dari masalah? See? Oke, ini bisa vice versa. So di sini ada energi kamu, energi Taurus. Ini dysfunction marriage, kayak ada kesalahgunaan wewenang, penyalahgunaan wewenang dan kepalsuan di sini yang terlihat kamu berikan. Ini hubungan sudah menikah, sudah ada traditional relation, tapi seperti ada kepalsuan di sini yang kamu berikan. Oke, bisa vice versa. Dan dia begitu stuck, dia berharap bahwa hubungan ini masih bisa dipulihkan, masalah ini harus diselesaikan, tapi kamu seperti kalau ada kesempatan untuk lari, menghindar, tidak menyelesaikan masalah, itu jadi pilihan kamu. So dia stuck di sini. Dan di sini ada yang mengawasi kamu tiada henti. Mungkin dia stalking kamu, dia mencari cara untuk speak up di sini. Ada amarah, ya. Knight of Swords, dia marah, dia bicara dengan kata-kata kasar, dia stalking kamu, sih. Ini tidak ini komunikasi hanya satu arah dari pihak dia, dari pihak kamu. Kalau bisa kabur, bisa lari, bisa tidak menyelesaikan masalah, bisa tidak untuk memulihkan hubungan, itu pilihan kamu. Kenapa Taurus? Ya, Taurus. Kemerdekaan itu diraih ketika kita benar-benar sudah pulih, membebaskan diri kita dari kesalahan, dari masalah, dengan cara menyelesaikan masalah, menghadapi masalah. Terutama dengan Libra, Taurus, Aries, Leo, Sagittarius, Aquarius, Capricorn. Di sini Virgos. Ya, komitmen yang ingin dipulihkan ini seperti kamu menolak secara diam tanpa banyak bicara, tapi dalam tindakan. Dan banyak janji-janji palsu yang kamu tebarkan. Ya, itu kalau situasinya seperti di awal energi kamu, ini bisa vice versa. Oke. Kita lihat energi setelah Desember, di Januari 2021 for Taurus couple. Sun, Moon, Rising, and Venus. Please clarify, please clarify. Taurus couple, Sun, Moon, Rising, and Venus. Energi untuk Januari 2021. Please clarify, please clarify. Thank you, my darling angels. Thank you, thank you, thank you. Di sini ada komitmen. Ace of Pentacles, energi Pisces, energi the Moon, energi dari Five of Swords. Saya ngelihat di Januari ada komitmen di sini. Beberapa punya masalah finansial, masalah hutang. Ini cukup besar, Taurus.
Kalau kamu lari terus dari masalah, ini tidak menyelesaikan masalah. Ada komitmen di sini, awal baru, ya, Taurus. And then di sini ada energi the moon, energi Pisces. Kamu bisa dealing dengan Pisces. Saya ngelihat kayak pasangan kamu, mungkin kalian tidak punya status dalam hubungan, atau mungkin di sini terasa seperti banyak misteri, ya, bersikap misterius di sini. And then ya, mungkin dia sudah lelah berjuang untuk mendapatkan pemulihan dari hubungan kamu atau menyelesaikan masalah, tapi tidak kamu tidak bisa, atau kamu tidak mau juga menyelesaikan masalah, memulihkan hubungan. So drama ini, jadi kayak dia diam di sini, menghilang, dan ya dia berusaha untuk move on. Dia tidak berharap lagi untuk bisa memulihkan hubungan. Seperti dia menyerah begitu dengan hubungan bersama dengan kamu. Di sini seperti komitmen yang tidak termanifest kembali, karena sepertinya dia menyerah di sini, karena di sini hanya salah satu pihak yang berusaha untuk memulihkan hubungan. And then energi Eight of Pentacles, energi dari Eight of Cups, energi dari Knight of Cups. Knight of Cups, Cancer, Pisces, Scorpio, Pisces terutama. Saya ngelihat kayak kamu bekerja keras di sini, beberapa punya isu finansial, hutang. Di sini kamu bekerja keras untuk memulihkan masalah yang terjadi. Mungkin juga bekerja keras untuk memulihkan hubungan kamu, komitmen kamu, karena beberapa di sini sudah menikah. And then saya ngelihat kayak akhirnya kamu mulai bekerja untuk menyelesaikan, menghadapi masalah perlahan-lahan dalam diam tanpa banyak bicara. Sementara pasangan kamu sudah menyerah di sini. Dia punya passion yang seperti tidak termanifest di sini. Dia diam 1000 bahasa. Dia tinggalkan kamu di hatinya, seperti dia sudah menyerah begitu. And then energy Knight of Cups, momen dimana saya ngelihat kayak ada speak up, mencurahkan perasaan di sini sih. Mungkin kamu berusaha kembali meyakinkan dia tentang komitmen di sini, dari keraguan-raguan kamu untuk memulihkan masalah, memulihkan hubungan. So kamu mulai speak up perlahan-lahan di sini. Eight of Pentacles, Knight of Cups. Dia dalam tindakan sedikit bicara, perlahan-lahan bergerak maju untuk menghadapi masalah. Sementara di satu pihak yang tadinya berjuang, dia sudah menyerah di sini. See? Kayak udah speechless, udah nggak berharap lagi di Januari. See, kayak di sini ada Four of Swords, energinya cukup drama. And energy Ace of Cups, Queen of Swords. See, kayak kamu tidak banyak bicara, tapi pada akhirnya kamu speak up, dan ya kamu diabaikan kamu. Kamu merasa seperti kayak broken heart dalam diam di sini. Kamu abaikan perasaan-perasaan drama yang sudah terjadi, sudah berlalu di Januari. Sepertinya kamu berusaha untuk berjuang untuk menghadapi masalah ketika pasangan kamu udah menyerah di sini. Ada Ace of Cups, momen dimana dia sudah punya passion atau true desire yang berbeda dari kamu, sehingga dia abaikan kamu di sini. Queen of Swords, dia menolak untuk bicara dengan kamu di sini. Queen of Swords, dia menggunakan intellectual mind-nya, logikanya di sini. See? Dia pernah berjuang untuk hubungan, untuk pemulihan hubungan kamu, tapi ya mungkin rasa kecewa sudah menyerah membuat dia mengabaikan kamu. Beberapa mungkin pasangan kamu sudah menemukan seseorang yang lain yang bisa bersama-sama punya vision yang sama untuk
hubungan, untuk suatu pencapaian di sini. Lalu kamu broken heart dalam diam, sih. Saya ngelihat kayak momen yang cukup sulit kamu lewati di Januari ini. Saya tidak bisa bilang ini terlambat, tapi ya di sini ada Eight of Swords, sih. Kamu terjebak di sini. Hubungan sudah berakhir, sih, kayak hubungan sudah berakhir dengan kasar di sini. Si Queen of Swords, Eight of Swords, kayak seseorang yang punya ledakan amarah dan ini negative thinking di pikiran dia tentang kamu yang selama ini dia berjuang di Desember tapi tidak ada respon dari kamu. Kamu baru merespon di Januari, sih. Ace of Swords, momen dimana bicara yang benar, speak up di sini, sih. Kayak ya kamu berusaha untuk meyakinkan dia, bicara dengan benar di sini semua hal yang kamu hadapi, yang kamu kerjakan dalam diam, tapi kayak semua terbantahkan oleh dia karena Queen of Swords, dia sudah berpikir terlalu jauh, cukup negatif ketika dia menghadapi kamu untuk berharap memulihkan hubungan tapi tidak ada respon dari kamu. And then energi dari Five of Pentacles. Banyak perbedaan di antara kalian yang memicu pertengkaran, memicu masalah dalam hubungan. Dan ini ada masalah finansial, so cukup sulit sekali untuk meyakinkan dia percaya kembali sama kamu di sini. Kamu rasa dia banyak berubah. Dia berubah karena di sini ada broken heart. Sulit kita meyakinkan seseorang yang sudah tidak percaya lagi dengan kita. Oke, kamu menghadapi masalah di saat dia menyerah untuk menyelesaikan masalah. Dia pernah berjuang, mungkin sebelum Januari. And di sini ada King of Swords. So King of Swords. King of Swords, seseorang yang cukup punya intellectual mind di sini. Dia begitu kritis, bicara yang benar, tidak pernah takut dengan apa yang dia ucapkan karena dia cukup punya kecerdasan di sini, sangat diplomatis, energi Libra, Gemini, Aquarius. Kamu mungkin dealing dengan mereka. So, di sini dia begitu menguasai masalah. Dia begitu tidak lagi percaya dengan kamu. Si King of Swords, dia memalingkan wajahnya ketika dia menemukan kebohongan. Dia lebih nyaman dengan bicara jujur walaupun itu menyakitkan. So dia tidak mau bicara lagi dengan kamu. Kamu sulit sekali meyakinkan dia. Kamu merasa dia begitu banyak berubah. Kamu tidak mengenal dia lagi. Beberapa ini memang isu finansial di sini. So ya. Oke, itu drama ya karena di sini ada situasi dia rasa kayak dalam sekali broken heart dia dengan kamu. Dalam sekali rasa tidak percaya dia dengan kamu di sini. Oke. Kita clarify dari Three of Swords, broken heart di sini. Kenapa dia begitu gini? Memang dari energi ini kita bisa melihat bahwa ketika dia berjuang untuk memulihkan hubungan, tapi di sini kamu seperti tidak serius. So dia broken heart, dia ngerasa kamu tidak cinta dengan dia lagi. Nanti kita clarify Three of Swords dan kita clarify apa yang diungkapkan oleh King of Swords. Ya, apa yang dia bicarakan atau apa yang kamu speak up, bisa dia, bisa kamu, karena King of Swords ini seseorang bicara dengan kebenaran. Oke.
My darling angels, please clarify. Three of Swords for Taurus, Taurus couple, Sun, Moon, Rising, and Venus. Please clarify. Please clarify. Thank you, my darling angels. Taurus couple, please clarify. Please clarify. Thank you. Thank you. Thank you. King of Cups. Okay, Hangman. Okay. Knight of Cups. See? Drama, broken heart, drama. Kamu jaga jarak di sini. Beberapa memenangkan egonya. King of Cups punya big ego dengan drama-drama di sini. Oke. And then di sini ada Knight of Cups. Hubungannya digantung. Ketika apa yang dia rasakan ingin dia speak up, dia ungkapkan, di sini seperti kamu abaikan. See? So, ya, hubungannya digantung di sini. Dia pernah ingin menyelesaikan masalah tapi kayak kamu sering baper di sini. Beberapa bertahan dengan ego di sini. Oke. So ini sudah terjadi Desember, jadi ya seperti di Januari kamu menghadapi luapan amarahnya dalam diam di sini. Oke, hubungan kalian digantung. Beberapa long distance relation di sini. Kita lihat energi dari King of Swords for Taurus couple, Sun, Moon, Rising, and Venus. King of Swords, please clarify. Please clarify. Thank you, my darling angels. Thank you. Thank you. Thank you for Taurus couple. Please clarify. Please clarify. Okay. See, dia menolak. Okay. Saat kamu mengutarakan apa yang ada di hati kamu, diabaikan kamu. Kamu speak up, diabaikan kamu. No, di sini dia bilang. Dia bergerak maju. Dia sudah tidak punya semangat lagi untuk hubungan ini. Kamu kembali saat dia menyerah. And then, okay, Ace of Cups. Ini dia, Cancer, Pisces, Scorpio. Seperti kamu, kamu mulai untuk memulihkan hubungan. Dia sudah mati rasa di sini. No, King of Swords, dia bicara dengan lantang. Tidak. Saya pernah berjuang dan kamu tinggalkan saya. Sekarang kamu mau kembali? Tidak. Cukuplah harapan palsu yang kamu berikan. Si King of Swords, dia sangat ingat semua hal yang menyakitkan. Ya, dia ingat hal baik, hal buruk. Semua terekam jelas di pikiran dia, King of Swords. Seorang yang punya ingatan cukup tajam dan sangat kritis. So, seperti dia, okay, stop. Tidak. See? So, saya ngelihat kayak kamu ngerasa serba salah di sini. Beberapa terperangkap, mungkin ada masalah finansial, jadi kayak ya ada ketakutan tentang, ada overthinking tentang kasus hukum di sini. Ya, kita lihat energi dari Chakra Wisdom for Taurus couple, Sun, Moon, Rising, and Venus. Please clarify energi Desember 2020. Please clarify. Please clarify. Taurus couple, Sun, Moon, Rising, and Venus. Thank you, my darling angels. Thank you. Thank you. Thank you. Okay, Taurus. This painting, kamu tidak pernah melakukan apa-apa saat dia berjuang untuk berhasil atau memulihkan hubungan. Kamu hanya menonton saja. Terlihat tidak peduli, memberi harapan palsu. Di sini ada Knight of Wands, bisa vice versa. So, ini apa yang kamu tuai di masa lalu, dan di Januari
di Desember apa yang kamu tabur, so di Januari seperti perlahan tapi pasti kamu menuai apa yang sudah kamu lakukan. Kamu pernah mengabaikan seseorang untuk memulihkan hubungan, memulihkan masalah, tapi ya di Januari kamu menghadapi satu demi satu apa yang sudah kamu lakukan di masa lalu. Kayak roda perputaran karma itu mulai berputar di sini. Perlahan-lahan, pelan-pelan tapi terasa oleh kamu. Karena di sini kamu broken heart, dalam diam, kamu terperangkap di sini. Tidak bisa kemana-mana dengan, jadi kayak seseorang yang terperangkap dengan perbuatannya sendiri di sini. Sebenarnya dia bisa membebaskan dirinya di sini, tapi ya seperti kayak dia punya pedang di sini untuk dia lepaskan belenggunya di sini, tapi dia tidak bisa. Kayak kamu terperangkap dengan perbuatan kamu sendiri di sini. Kamu terjebak di sini. So, terlihat seperti roda perputaran situasi karma berputar perlahan-lahan di sini. Dan terasa begitu menyakitkan karena kamu tidak berdaya. Di sini kamu diam saja dalam broken heart. Oke. So, ini pernah terjadi. Seseorang pernah berjuang untuk kamu. Pasangan kamu pernah berjuang untuk hubungan, memulihkan hubungan. Tapi kamu hanya diam saja. Hanya menonton saja. Makanya perlu hati-hati ketika kita bertindak. Karena kita akan menghadapi apapun itu yang sudah kita lakukan. So, mesti berhati-hati. Banyaklah bertindak atau berpikir atau melakukan sesuatu ya, karena situasi karma itu bukan hanya dalam tindakan, tapi di hati, di pikiran kita juga masuk situasi karma. So, hati-hatilah dengan semua yang kita lakukan, baik di hati, pikiran, dan tindakan. Kamu pernah mengabaikan pasangan kamu. Di Januari dia membalas semuanya, situasi karma. Bottom of the deck, trickery, saling menyalahkan satu dengan yang lain. Ini hubungan yang sulit sekali untuk dimenangkan ketika kedua belah pihak memenangkan ego. So, sulit sekali untuk dipulihkan karena saling menyalahkan. Kamu menyalahkan pasangan kamu menyalahkan kamu. Kalian seperti di ring tinju. Siapa yang pernah nonton pertandingan tinju? Oke, siapapun yang dapat medali, tapi dua belah pihak, antara dua petinju itu dua-duanya babak belur. Tidak ada yang dimenangkan. Perbedaannya hanya satu yang mendapat medali, yang satu tidak. Tapi dua-duanya sama-sama babak belur. So, hubungan kamu seperti itu. Ini hubungan dewasa. Bangunlah hubungan dengan tindakan, dengan pikiran, dengan hati, dengan jiwa yang dewasa. Karena hubungan komitmen adalah hubungan yang dewasa, yang bertanggung jawab. So, sulit sekali dimenangkan karena dua-duanya selalu memenangkan ego. Pertarungan ego selalu menjadi hal terbaik dan sangat menarik di hubungan kamu. So, dua-duanya babak belur, pasti. Tidak ada yang menang, tidak ada yang kalah. Seperti di ring tinju. Dua-duanya babak belur. Ya, ini kalau kita tidak membangun kesadaran kita perlahan-lahan untuk menjadi lebih berhati-hati, menjadi lebih dewasa dalam menjalani hubungan bersama pasangan. Dan pendewasaan diri, kebijaksanaan tidak lahir hanya dari satu orang, harus dari dua belah pihak. Bahkan seseorang yang sudah menemukan cahaya, punya spiritual awakening, itu pun perlu berjuang dalam hubungannya agar terus-menerus bangkit kesadarannya dalam setiap tindakannya, setiap ucapannya, apa yang di hati dan pikirannya. Itu pun masih berjuang, apalagi betapa sulitnya memulihkan hubungan pada hubungan yang selalu memenangkan ego. Itu sangat sulit. So, reflection, lihat lagi dalam diri kamu. Banyak-banyaklah membenahi diri. Banyak-banyaklah untuk mendewasakan jiwa, mendewasakan diri kita. Banyak-banyaklah untuk selalu memiliki kesadaran demi kesadaran dalam setiap apa yang kita lakukan.
sih. Karena ketika hubungan ini berakhir dua-duanya babak belur, ya itu saran. Itu saran. Oke, kita lihat energi dari malaikat cinta for Taurus couple, Sun, Moon, Rising, and Venus. Taurus couple, energi Desember 2020. Sorry ya, saya cekukan. Please clarify, please clarify. Untuk Desember 2020. Thank you, my darling angels. Thank you. Thank you. Thank you. Okay, Taurus. Let your friends help you. Ask for and accept support from others. Kalian punya mutual friends. Mutual friends itu teman kamu, temannya dia juga, teman pasangan kamu. Jadi satu orang ini atau beberapa orang ini berteman dengan kalian berdua. Itu namanya mutual friends. So, berusahalah untuk minta tolong pada orang-orang yang dia dengarkan. Karena di sini dia sudah bilang tidak. Apapun yang kamu ucapkan, tidak, saya tidak mau dengar. Ya, King of Swords tidak bisa dilawan. Dia cukup pandai untuk bertahan. Dia bertahan, tidak mau bicara. So, minta tolong pada orang-orang yang teman-teman, sahabat yang dia dengarkan di sini. Yang tentunya yang positif ya, jangan yang toksik, nanti dia bikin tambah banyak drama, lebih babak belur lagi nanti hubungan kamu. So, minta tolong pada orang-orang yang dia dengar, yang menurut kamu seseorang yang positif, energinya positif, yang benar-benar punya ketulusan hati untuk membantu memulihkan hubungan kamu, yang dewasa, yang bijaksana ya. Karena sulit kita temukan orang-orang yang dia bersikap netral, dia punya energi positif, dia membawa kedamaian, tidak berpihak. Itu sulit. Yang lebih dituakan, yang lebih punya pengalaman hidup dalam hubungan, yang menenangkan hati ketika bicara. Karena King of Swords, dia punya banyak cara untuk membantah. Dia punya kecerdasan dalam bicara. Pandai berdiplomasi. So, sangat sulit meyakinkan dia. Carilah seseorang yang punya kecerdasan lebih dari dia dengan pendewasaan diri. And energi dari children. Your love life is being affected by children. So di sini ada anak antara kalian. Jadi ya kalian menghancurkan hubungan dengan cara saling memenangkan ego, merusak hubungan, merusak jiwa masing-masing. Ketika kita memenangkan ego kita sedang merusak jiwa kita sendiri. Kita sedang membuat jiwa kita merana. Jiwa kita itu sangat baik ya. Kita tuh bagian dari semesta. Semesta menciptakan jiwa kita dengan kebaikan. Jadi ketika jiwa kita menerima hal-hal negatif, itu seperti merana jiwa kita. Karena kita semua pada dasarnya baik, makhluk spiritual. Jiwa kita adalah jiwa yang baik. Dia rindu akan cinta, kasih sayang, kebaikan, ketulusan, energi positif, God energy. So, peperangan ego tidak memenangkan apapun. Dan di sini ada anak di antara kalian. Ya, bagaimana kita mau memenangkan hubungan atau mempertahankan hubungan bersama karena ada anak, sementara jiwa kita merana. Ya itu tadi. Boleh kita punya ego, boleh, tapi ego itu perlu kita letakkan pada momen-momen yang memang untuk kita bertahan, tapi bukan untuk kita merusak jiwa kita, membuat jiwa kita merana. Ego itu perlu kita pertahankan, tapi bukan di situasi dimana mencari kemenangan diri sendiri. Nah itu dia.
Saya bingung lagi bicara. Pokoknya di sini ada anak, ya, jangan lihat yang lain-lain dulu. Di sini anak, ya, mereka jiwa-jiwa yang butuh kasih sayang. Masalah kalian silahkan bertahan, tapi di sini mereka butuh kasih sayang, jiwa yang membutuhkan kasih sayang. Oke, kita lihat energi dari Oracle Wisdom for Taurus, Couple, Sun, Moon, Rising, and Venus. Energi Desember 2020. Please clarify, please clarify, please clarify. Thank you, my darling angels. Thank you. Thank you. Thank you. Okay, Taurus. The Lady of the Mirror, reflection, non-judgment, itu tadi ya. Kemenangan ego itu tidak memenangkan siapapun, termasuk jiwa kamu, termasuk diri kamu. See, reflection, lihat lagi pada diri kamu sendiri. Jangan lagi kita menghakimi orang lain, non-judgment. Kalau kita reflection, kalau kita bercermin, di cermin itu adalah kita. Jangan lagi kita menyalahkan siapapun. Lihat pada diri kita, apa yang sudah kita tebarkan. See, ini peperangan ego. Oke. Saya sudah sabar Nona Pastel, misalnya gitu. Kalau kamu yang diabaikan di sini oleh pasangan kamu, karena ini bisa vice versa. Ya, tapi lihatlah dari sudut pandang yang lebih luas. Banyak-banyaklah untuk melihat banyak hal yang berwarna-warni di dunia ini. Fokus pada penyelesaian masalah, bukan pada masalah. Dan gak perlu menyalahkan siapapun. Karena peperangan ego itu antara satu pihak dan pihak yang lain, tidak bisa kita sendiri. Oke. Bottom of the deck. Oke, the Queen of the Light, illumination, enlightenment, and celebration. Cahaya menuntun kamu dan pasangan kamu. Ya, saya ngelihat kayak gini, seseorang yang tadinya mengabaikan pasangannya di sini, di masa depan dia berusaha untuk speak up, tapi pasangannya bilang tidak. Seperti dia menemukan cahaya, seperti akhirnya dia dia bisa berdamai dengan diri sendiri. Mampukan saya untuk menyelesaikan masalah ini. Tapi di momen itulah pasangannya menolak, karena dia sudah kelelahan, telah berjuang. Di sini ada cahaya yang hadir. Semesta mempertemukan dirinya dengan kalian berdua. Itu cukup mendamaikan jiwa. Ya, kita kalau menemukan cahaya, nggak usah ada suara, nggak usah ada apapun yang terdengar oleh telinga kita. Kita hanya melihat cahaya itu aja, kita udah damai rasanya. Itu energi positif semesta. Dia seperti cahaya yang datang. Kalian perlu untuk memulihkan diri sendiri dan memulihkan hubungan, karena di sini ada anak yang membutuhkan cinta dan kasih sayang. Ya, Taurus. Nggak mudah. Tapi kalau kita sudah bertemu dengan cahaya itu, kita sudah menemukan kedamaian itu, semuanya mudah kita lakukan. Bukan mudah ya, rela kita tanggalkan ego kita. Nggak mudah. Tapi kita lebih rela, lebih melepaskan, begitu? Kita lihat dari Oracle Energy for Taurus, Couple, Sun, Moon, Rising, and Venus. Energi Desember 2020. Please clarify. Taurus, Couple, Sun, Moon, Rising, and Venus. Please clarify. Thank you, my darling angels. Thank you. Taurus. Door to Spirit. Kadang kita kalau punya banyak masalah, ya, kita sulit melihat masalah dengan jernih. Tapi tahukah bahwa setiap masalah yang kita hadapi buat kita naik kelas,
door to spirit di sini. Seperti kita menemukan cahaya. Semesta memberikan kita pencerahan di pikiran kita, hati kita, untuk melihat kehidupan yang kita jalani dengan cara yang berbeda. Seperti dia melihat masalah yang sedang kita hadapi. Melihat masalah lebih luas, dengan dewasa, dengan bijaksana di sini. Seperti semesta mempertemukan dirinya dengan kamu. Ya, kadang ya kita manusia, ya saya pun manusia. Kadang kita sulit untuk memaafkan orang lain. Bahkan kadang kalau kita buat salah, kita sulit memaafkan diri kita sendiri. Tapi semesta selalu baik gitu loh. Semesta tidak pernah melupakan kita ciptaan dia. Ya kita hina sekalipun di mata manusia, semesta tetap ingin bertemu dengan kita. Si cahayanya datang bertemu dengan kita. Ya itulah kebaikan yang pure of love dari semesta. Ya, tidak terbayarkan oleh apapun. Semesta mempertemukan dirinya dengan kamu, dengan cahayanya. Rasakan kedamaian itu. Damaikan diri kamu, lalu mulailah menyelesaikan masalah. Kita kalau sudah berdamai dengan diri kita sendiri, menerima diri kita dengan autentik diri kita lebih merelakan apapun, termasuk ego kita. Ya, itu saran. Oke, bottom of the deck, all tied up. Terasa begitu sulit. Terasa terbelenggu di sini. Rasa bersalah, kesalahan diri sendiri. Tapi ya, bahkan semesta pun tidak pernah menyalahkan kita untuk kesalahan kita. Ketika kita punya banyak masalah dan kita yang banyak berbuat salah, berkontribusi untuk kesalahan itu dan merusak situasi hubungan kita, semesta pun tidak menyalahkan kita. Bahkan kalau kita mau belajar dari kesalahan kita dikasih naik kelas oleh semesta. Orang-orang yang berusaha untuk memulihkan dirinya, memperbaiki dirinya, itu dia naik kelas. Walaupun dia banyak berbuat salah, dia naik kelas. Setelah dia naik kelas, dia dapat mahkota kehidupan. Karena ketika dia naik kelas, dia lebih damai dengan dirinya. Dia lebih bisa merelakan banyak hal. Dan dia diperbaharui seperti lahir baru, menjadi manusia baru, menghadapi kehidupan dengan cara yang berbeda, seperti semesta ingin dia lakukan di sini, karena sudah menemukan cahaya, dan itu indah sekali. Jadi ya, kepala dingin, tenangkan hati, mulailah menyelesaikan masalah, hadapi masalah, relakan apapun yang menjadi respon pasangan kamu, terimalah dengan damai, relakan semuanya. Nggak mudah, pasti nggak mudah. Kalau kamu yang berkontribusi menebarkan toksit dalam hubungan, terimalah semua dengan kerelaan hati, dan berikan maaf, pulihkan diri kamu. Terima semuanya. Anggap sebagai pelajaran kehidupan. Tidak mudah. Tapi kedamaian itu lebih punya kekuatan dalam diri kita. Apalagi kalau sudah menemukan cahaya, sudah menemukan kedamaian, pasti lebih mudah menjalaninya. Karena sudah lebih punya kerelaan hati. So itu dari saya, ini tidak resonate untuk semua Taurus, bisa vice versa. Terima kasih.